Halo, balik lagi dengan Bram. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya. Sebelumnya kan saya udah pernah bahas soal proses pembuatan logo. Nah, di tahap creation ini, kita mau coba replikasi proses pembuatan logo dan visual identity-nya dari Focraf. Nantinya, kamu bisa bikin juga visual identity Focraf versi kamu sendiri. Pertama, dari brief yang sudah kita pelajari tadi, kita tahu bahwa poin utama yang perlu ditunjukkan dalam logo Mark Focraf adalah soal learning platform-nya itu sendiri. Setelah melalui proses ideation dan pembuatan konsep, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil simbolisme buku yang terbuka, dan juga garis centang yang membentuk huruf V. Saya buat dulu sketsanya sesuai dengan ide yang saya dapat, lalu saya buat vektornya di Illustrator. Pertama, saya bikin bentuk bukunya dulu dengan tool Pathfinder. Saya buat sebuah persegi panjang, lalu kita beri dua lingkaran untuk lengkungan bukunya. Lalu saya intersect untuk mendapatkan bentuk ini. Selanjutnya, bentuk ini mau saya potong dengan lingkaran yang satunya lagi. Untuk melakukannya, saya pindahkan objek ini ke belakang dengan Ctrl, Shift, dan kurung tutup. Lalu, select kedua objeknya, dan klik minus front dalam menu Pathfinder. Sekarang saya sudah punya setengah buku. Kita duplikasi bukunya dengan nge-drag objeknya sambil menahan Alt. Lalu kita flip objeknya sambil menahan O. Kita tempelkan secara sempurna, jadi deh bentuk bukunya. Untuk proses selanjutnya, dalam pembuatan bentuk centang, saya pakai Shape Builder Tool. Tool ini biasa kita pakai untuk membuat sebuah objek dari tumpukan garis yang kita punya. Misalkan untuk bentuk centang ini, saya sudah buat dulu garis-garis acuan dari lingkaran dan garis-garis lurus, supaya logonya tetap terlihat rapi dan geometris. Kalau sudah terbayang bentuknya, baru saya gunakan Shape Builder Tool. Ketika menggunakan tool ini, saya harus men-select dulu objek-objek yang mau dibikin bentuknya. Kalau saya klik sambil drag di objeknya, dia akan menyatu. Sedangkan kalau saya klik sambil nahan Alt, dia akan menghapus garis atau objeknya. Kalau bentuk centangnya udah jadi, saya bisa memasukkan gradient ke dalamnya. Caranya bisa macam-macam, bisa pakai tools gradient langsung, atau bisa juga pakai objek kotak gradient yang kita clipping mask ke dalam bentuk yang kita inginkan. Satu lagi, untuk menambah dimensi dari logonya, saya tambahkan juga bagian yang lebih gelap di bukunya. Saya pakai lingkaran dan Pathfinder lagi, lalu pisahkan bagian kanan dan kiri buku. Tinggal ganti warnanya, selesai deh logo Mark Focraf ini. Untuk logo type-nya, saya coba gunakan font ini. Seperti sebelumnya, kita juga boleh eksplorasi type-nya, mulai dari penggunaan caps lock, distorsi huruf, atau permainan di ketebalan hurufnya. Untuk sekarang, saya putuskan untuk menggunakan caps lock dan bold untuk mengimbangi karakter bold dari logo Mark yang udah ada. Konfigurasinya pun kita bisa nyoba berbagai macam lagi. Nantinya, logo kita juga bisa terdiri dari beberapa versi, tergantung dari kebutuhannya. Misalkan untuk Focraf ini, saya buat versi horizontal dan square. Saya juga putuskan bahwa logo Mark ini bisa berdiri sendiri kalau dibutuhkan. Selanjutnya tentang warna. Saya memutuskan untuk memakai warna dominan hijau yang merepresentasikan pengetahuan. Selanjutnya soal elemen grafis. Elemen grafis merupakan sebuah representasi visual dari Focraf yang berperan penting, karena inilah yang akan berulang muncul di berbagai media yang berbeda. Saya gunakan beberapa basic shape dengan gradient yang diturunkan langsung dari logo Focraf itu sendiri. Elemen-elemen ini nantinya bisa dikomposisikan menjadi macam-macam komposisi yang beda-beda. Nah, untuk tipografinya, saya pakai intro bold untuk headline. Font ini memiliki keseimbangan yang tepat untuk friendliness dan reliability-nya. Kita bisa lihat di huruf K besar, A kecil, D kecil, K, M, N, P, dan R-nya, dia memiliki karakter yang cukup unik. Namun, karakter lainnya tetap dibiarkan normal untuk menjaga supaya tidak terlalu fun dan berlebihan. Secara keseluruhan, font ini masih terlihat rapi dan profesional. Selanjutnya, kita bahas tentang fotografi. Untuk fotografinya, kita mau memberikan image yang bright, fun, dan exciting. Foto yang dipilih juga difokuskan pada momen-momen interaksi antar sekelompok manusia untuk menunjukkan semangat konektivitas dan friendliness yang dibangun oleh Focraf. Ya, untuk kali ini, saya persimpel saja cara presentasi brandnya menjadi satu halaman. Masukkan dan susun dengan rapi elemen-elemen yang sudah dibuat tadi, sehingga dengan melihat satu halaman ini saja, kita udah bisa mendapatkan esensi dari visual identity yang udah kita bangun. Tadi kita sudah belajar tentang membuat brand identity untuk Focraf. Kita berjumpa di video selanjutnya.